Pendakian terakhir di Gunung Arjuno. Malam itu, cuaca mendung menyelimuti desa Tretes, pintu masuk menuju Gunung Arjuno. Arya, seorang pendaki berpengalaman, berencana mendaki sendirian, meski teman-temannya memperingatkan tentang kisah-kisah mistis di gunung itu. Ia hanya tertawa, cuma mitos, jangan percaya hal-hal begitu, katanya ringan. Setelah mempersiapkan perlengkapan, Arya memulai pendakiannya. Saat langit mulai gelap, jalan setapak awal terasa tenang. Hanya suara angin dan gemerisik dedaunan menemani langkahnya. Namun, semakin ia naik, hawa dingin terasa menusuk lebih tajam dari biasanya. Di pos 2, Arya berhenti untuk beristirahat. Ia mengambil botol air di dalam tasnya. Ketika samar-samar terdengar suara langkah kaki, Arya langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas, mungkin hewan hutan, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia ingin melanjutkan perjalanan, suara itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Arya berhenti, memerhatikan sekeliling dengan senter kecilnya. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan pekat di antara pepohonan. Merasa merinding, Arya memutuskan mempercepat langkahnya menuju pos berikutnya. Namun, semakin ia melangkah, perasaan aneh menghampirinya. Jalan setapak yang biasanya jelas tiba-tiba terasa asing. Aneh, aku tidak pernah melihat pohon besar ini sebelumnya, gumamnya. Menatap pohon raksasa dengan akar menjalar seperti tangan-tangan melingkar. Saat ia berusaha mencari jalan keluar, terdengar suara samar dari balik pepohonan. Arya, suara itu lembut, tapi menyeramkan, seperti berbisik langsung ke telinganya. Arya membeku, siapa itu? Ia berteriak, berusaha terlihat tegar meski dadanya berdegup kencang. Tak ada jawaban, suara itu hilang begitu saja, meninggalkan keheningan mencekam. Arya menelan ludah dan melangkah lebih cepat, berusaha meninggalkan tempat itu. Namun, ia sadar, langkahnya membawanya kembali ke pohon besar tadi. Aku berputar-putar, pikirnya, bingung. Saat ia menatap pohon itu lagi, Arya merasa ada yang berubah. Di batang pohon, samar-samar terlihat bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai, matanya yang gelap menatap tajam ke arahnya. Jangan kembali ke sini, bisiknya, penuh dengan amarah. Arya terpaku, kakinya seperti tertancap ke tanah. Namun, naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Dia berlari sekencang mungkin, meninggalkan bayangan perempuan itu di belakang. Langkahnya tak lagi teratur, napasnya tersengal-sengal, tetapi ia tak peduli. Akhirnya, Arya menemukan sebuah tenda kosong di dekat pos terakhir sebelum puncak. Ia memutuskan berlindung di sana semalaman. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ketika pagi tiba, ia mendapati tenda itu sudah penuh debu, seperti tak pernah digunakan bertahun-tahun. Anehnya, tak ada jalan setapak di sekitarnya, hanya semak belukar dan pohon-pohon tua. Tanpa berpikir panjang, Arya turun gunung secepat mungkin. Ia bersumpah tak akan pernah kembali ke Gunung Arjuno. Sampai saat ini, ia tak pernah tahu siapa perempuan itu dan bagaimana ia bisa selamat dari kejadian tersebut. Yang ia tahu, Gunung Arjuno menyimpan sesuatu yang tak ingin diganggu.